Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? I hope that all of you are in a good condition. Nah, anak-anakku kelas 12, untuk materi kita di semester ini sudah selesai kita sampaikan semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal latihan yang berhubungan dengan materi yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi untuk minggu ini dan juga 3 minggu ke depan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas latihan soal tentang stating obligation or necessity atau ungkapan kewajiban atau keharusan ya. Saya punya task 1. Di sini ada latihan yang pertama. Fill in the blank with must or have to. Jadi di sini kalian diminta untuk mengisi bagian yang kosong dengan menggunakan must or have to. Masih ingat penggunaan dari must dan juga have to dan juga perbedaannya? Untuk must itu digunakan atau it's used for expressing necessity felt by the speaker. Nah, must ini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang datangnya dari si pembicara sendiri, gitu ya. Kemudian have to is used for expressing necessity for an external obligation or rule. Sedangkan have to digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang datangnya dari luar atau bisa kita sebut sebagai peraturan, ya. Oke, let's start number 1. Kita mulai dari nomor 1. We blah 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 buy the ticket first to enter the museum. Kita bla 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 harus membeli tiket untuk memasuki museum. Nah, kita lihat di situ subjeknya adalah we, ya. Nah, maka kita bisa menggunakan have to di situ, ya. We have to. Kita harus membeli tiket terlebih dahulu untuk memasuki museum. Membeli tiket itu merupakan suatu rule yang sudah ditentukan oleh pihak museumnya, ya. And then number 2. Kemudian nomor 2, she blah 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 wear the uniform in the office, ya. Dia bla 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 memakai seragam di kantor. Nah, kita tahu bahwa memakai seragam itu merupakan rule atau sebuah aturan ya, atau sebuah keharusan dari yang diberikan oleh suatu instansi atau suatu perkantoran gitu ya. Karena subjeknya she, maka kita bisa menggunakan has to. Kenapa kita tidak menggunakan have to? Karena have itu hanya digunakan untuk subjek plural, I, you, we, they gitu ya. Sedangkan jika subjeknya she atau yang kita sebut dengan subjek singular, kita bisa menggunakan has sebagai pengganti have-nya. Kemudian nomor 3 or number 3. I blah 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 submit the assignment now. Saya bla 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 mengumpulkan tugas sekarang. Nah, jadi kita bisa menggunakan have to karena subjeknya adalah I, ya. Dan ini merupakan suatu rule ya atau keharusan karena sudah ada deadline-nya. Mengumpulkan tugas itu sudah ada waktu yang ditentukan sehingga itu menjadi suatu aturan yang harus diikuti gitu ya. Berikutnya number 4, he bla 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 take bed rest now. Ya. Dia bla 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 beristirahat total sekarang. Nah, beristirahat ini merupakan suatu keharusan ya. Jadi kita bisa menggunakan must atau berasal dari keinginannya sendiri ya. Kemudian number 5, Siska bla 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 come on time at the meeting. Siska bla 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 datang tepat waktu di rapat. Datang tepat waktu dalam suatu acara rapat itu merupakan suatu rule atau keharusan atau peraturan ya. Jadi kita bisa menggunakan has to. Mengapa bisa menggunakan has to? Karena subjeknya adalah singular, Siska, satu nama orang ya. Jadi Siska has to come on time at the meeting. Kemudian number 6, I am feeling sick. Saya merasa tidak enak badan. I bla 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 go to a doctor. Saya bla 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 pergi ke dokter. Jadi kita bisa menggunakan must di sini. Saya harus pergi ke dokter. Pergi ke dokter merupakan suatu keinginan dari the speaker-nya.
ya. Jadi I am feeling sick, I must go to a doctor. Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya task yang kedua, latihan yang kedua, change the verb in the bracket into form of should plus verb 1, should plus be verb ing, should plus have plus verb 3. Masih ingat dengan fungsi dari masing-masing pattern ini? Untuk should plus verb 1 itu digunakan untuk menyatakan future obligation atau untuk menyatakan kewajiban yang akan dilakukan di masa yang akan datang, ya, atau sudah disarankan tapi belum dilakukan, begitu ya. Kemudian untuk pattern should plus be plus verb ing itu digunakan untuk menyatakan progressive obligation atau untuk menyatakan keharusan atau kewajiban yang sedang dilakukan pada at the time of speaking, pada saat diucapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada should plus have plus verb 3. Nah, untuk pattern yang ketiga ini fungsinya digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang terjadi di masa lalu atau obligation in the past. Atau bisa juga seharusnya kita melakukan sesuatu di masa lalu tapi tidak dilakukan, ya, maka akan timbul regret atau penyesalan, ya. Jadi bisa disimpulkan should plus have plus verb 3 bisa digunakan untuk menyatakan obligation in the past atau juga bisa digunakan untuk menyatakan regret atau menyatakan penyesalan. Oke, kita langsung pada nomor 1 ya. It's 4 o'clock now. Sekarang sudah jam 4. Kemudian ada verb prepare in the bracket, ada kata kerja prepare, and then bla 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 myself for the party. Manakah pattern yang tepat yang harus digunakan atau yang diisikan dalam kalimat nomor 1 ini? Yang benar kita menggunakan should plus be plus verb ing, ya. Jadi untuk menyatakan aktivitas yang sedang dilakukan saat ini, gitu ya. Jadi prepare menjadi should be preparing. Ya, it's 4 o'clock now. I should be preparing myself for the party. Jadi sudah jam 4 sekarang, saya harus menyiapkan diri saya untuk ke pesta. Kemudian number 2, I felt cold last night because of the heavy rain. Saya merasa kedinginan tadi malam karena hujannya sangat lebat. I and then bla 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 a jacket last night. Di situ ada verb wear in the bracket. Ada kata kerja wear di dalam kurung. Nah, manakah pattern yang tepat yang harus diisikan dalam nomor 2 ini? Kita lihat di situ ada I felt cold last night. Nah, itu sudah menandakan simple past tense, ya kan? Sudah verbnya ada verb to untuk felt. Maka untuk menyatakan regret atau untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan di masa lalu, itu kita bisa menggunakan pattern yang ketiga, should plus have plus verb 3. Maka wear menjadi should have worn. Karena verb 3 dari wear adalah worn, ya. I felt cold last night because of the heavy rain. I should have worn a jacket last night. Saya merasa kedinginan tadi malam karena hujannya lebat. Saya seharusnya memakai jaket tadi malam, tapi kenyataannya dia tidak memakai jaket tadi malam. Bisa dipahami ya? Berikutnya yang number 3. Dimas is very mad at you. Dimas sangat marah kepadamu. You bla 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 soon. Kita lihat di situ ada verb apologize, ya. Manakah pattern yang sesuai atau yang tepat untuk diisikan pada nomor 3? Karena untuk menyatakan sesuatu yang belum dilakukan atau baru akan dilakukan, future obligation, maka kita bisa menggunakan pattern yang pertama, should plus verb 1. Ya, jadi kita menjadi seperti ini kalimatnya. Dimas is very mad at you. Dimas sangat marah terhadapmu. You should apologize soon. Kamu harus segera meminta maaf. Bisa dipahami ya? Oke, next number 4. I am just doing nothing at home because it's raining outside. Ya, saya tidak melakukan apapun di rumah karena di luar hujan. And then I blah 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 football now.
Di situ ada verb play in the bracket, ada kata kerja play di dalam kurung ya. Maka pattern yang sesuai adalah yang kedua, should plus be plus verb ing ya. Maka menjadi I'm just doing nothing at home because it's raining outside. I should be playing football now. Saya seharusnya bermain sepak bola sekarang ya. Berikutnya yang number 5. Father was late to the meeting. Ayah terlambat di rapat. He blah 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 earlier yesterday. Di situ ada verb wake up ya di dalam kurungnya. Nah, manakah pattern yang sesuai untuk diisikan pada number 5, pada nomor 5? Kita lihat di situ kapan ayah itu harus bangun tidurnya. Di situ sudah ada keterangannya yesterday. Dia harus bangun lebih awal kemarin. Kenyataannya ya, karena dia datang terlambat, ayah datang terlambat ya. Father was late to the meeting. Berarti kegiatan atau ayah bangun tidurnya itu kemarin tuh agak terlambat ya, tidak dilakukan untuk bangun lebih awal. Maka pattern yang sesuai adalah should plus have plus verb 3 ya. Jadi nomor 5 ini menjadi father was late to the meeting ya. He should have woken up earlier yesterday ya. Ayah seharusnya bangun lebih awal kemarin. Nah, itu ya bisa dipahami ya untuk penggunaan dari ketiga pattern ini, dari should plus verb 1, and then should plus be plus verb ing, and then should plus have plus verb 3. Nah, kemarin ketika saya mengoreksi dari tugas kalian ya untuk ekspresi necessity and obligation ini, masih banyak yang mungkin tidak terlalu paham ya, sehingga skornya pun tidak terlalu tidak terlalu satisfying, tidak terlalu memuaskan. Jadi saya harap setelah latihan soal ini nanti silakan dikerjakan latihannya, and hopefully you get better score than the previous score ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan latihan soalnya. Thank you for your attention. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.